Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SGD 8 yang beranggotakan 12 orang, diantaranya Adelia Kartika Nugraheni, Ainur Rizky Anindya Putri, Akmal Zain Pramono, Asta Sanghika Hutuah, Aulia Putri Islamiyati, Efrinda Syafa'atu Haniah, Insaf Nasesari Al-Arsy, Jennifer Salsabila Ramadhani, Jovanza Karisma Audrelia, Mayori Isna Ramadhani, Wardah Rafika, dan Yuha Khairunisa. Namun memohon maaf atas nama Jennifer belum dapat mengikuti pembuatan video dikarenakan satu dengan lain hal. Jadi kami di sini akan membuat video mengenai praktikum penetapan kadar multikompon, salisilamid dan kafein dengan menggunakan spektrofotometri UV. Saya Insaf Nasesari Al-Arsy dengan NIM akhir 71, izin untuk menjelaskan mengenai apa itu spektrofotometer dan spektrofotometri. Jadi, spektrofotometri adalah suatu metode analisis struktur kimia secara kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan spektrofotometer adalah instrumen analitik yang digunakan untuk mengukur serapan atau absorbansi terhadap panjang gelombang tertentu. Sekian dari saya, terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mayorisna Ramadhani dengan NIM akhir 096 dari SGD 8. Di sini saya akan menjelaskan prinsip dari alat-alat yang digunakan pada spektrofotometri multikompon, di mana pada alat yang digunakan yaitu spektrofotometri UV vis. Di mana pada prinsip dari spektrofotometri UV vis yaitu bila suatu cahaya monokromator atau heterogen melalui senyawa yang homogen, maka sebagian akan diteruskan, sebagian akan dipancarkan, dan sisanya akan diabsorpsi. Perkenalkan, nama saya Efrinda Syafa'atu Haniah dengan NIM akhir 44. Izinkan saya untuk menjelaskan mengenai spektrofotometri UV multikompon dengan prinsip dari spektrofotometri UV multikompon. Jadi, spektrofotometri UV multikompon merupakan salah satu metode analisis penentuan kadar campuran zat atau senyawa yang memiliki spektrum panjang gelombang yang tumpang tindih, biasanya itu secara simultan. Kemudian untuk prinsip dari metode spektrofotometri UV multikompon ini melalui perhitungan operasi matriks atau regresi berganda pada panjang gelombang. Atau sederhananya, dari prinsip spektrofotometri UV multikompon ini berdasarkan pada perhitungan absorbansi pada panjang gelombang yang berbeda. Ini sekian dari saya, cukup, terima kasih. Perkenalkan, saya Aulia Putri Islamiyati dengan NIM akhir 021, izin menjelaskan mengenai bagian-bagian dari spektrofotometer UV vis dan fungsinya masing-masing. Yang pertama yaitu ada sumber cahaya. Di sumber cahaya ini dibagi menjadi dua, yaitu deuterium dan tungsten. Untuk deuterium sendiri, itu dengan panjang gelombang 200 sampai 400 digunakan untuk ultraviolet atau UV. Kemudian untuk yang tungsten itu dengan panjang gelombang 400 hingga 740 yang digunakan untuk visible. Kemudian yang kedua itu ada monokromator. Monokromator ini berguna untuk mengubah cahaya polikromatis menjadi monokromatis. Kemudian yang ketiga ada kuvet. Kuvet ini merupakan bagian terpenting dalam komponen ini karena kuvet itu sebagai wadah sampel yang akan diuji. Kemudian yang keempat itu ada detektor. Detektor ini berfungsi untuk menangkap cahaya yang melewati sampel atau melewati kuvet tadi, kemudian diubah menjadi arus listrik. Kemudian yang kelima, yang terakhir ada readout. Readout ini berfungsi untuk pembacaan sampel yang sudah melewati detektor. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ainur Rizky Anindya Putri dengan NIM akhir 08. Izin untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan kesalahan pada penggunaan spektrofotometer, yaitu pengaruh cahaya non-monokromatik, pengaruh cahaya yang tidak dapat diserap, pengaruh fluoresensi, arah cahaya yang tidak paralel, serta efek gamburan. Kemudian terdapat faktor yang mempengaruhi hasil, yaitu pada akurasi dan presisi, yaitu metode uji,
kalibrasi atau verifikasi peralatan ukur, kompetensi personil, serta penggunaan bahan kimia. Sedangkan faktor pada absorbansi dapat disebabkan oleh jenis pelarut, pH, suhu, konsentrasi elektrolit yang tinggi, serta adanya zat pengganggu. Perkenalkan, saya Yuha Hairunisa dengan NIM akhir 168. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan pada saat praktikum multikompon. Jadi bahan yang digunakan yaitu ada salisilamid, etanol, dan juga kafein. Kemudian alat yang digunakan adalah buku ukur, pipet volume, pipet ukur, pipet tetes, filler, batang pengaduk, kuvet, dan juga spektrofotometer UV vis. Spektrofotometer UV vis adalah sebuah instrumen yang digunakan untuk mengukur absorbansi suatu larutan sampel pada panjang gelombang tertentu, di mana sumber cahaya yang digunakan pada spektrofotometer UV vis berasal dari dua sumber cahaya sekaligus, yaitu dari sumber cahaya ultraviolet dan sumber cahaya visible, yang mana panjang gelombang yang digunakan pada daerah ultraviolet berkisar dari 200 sampai 400 nm dan pada daerah visible berkisar dari 400 sampai 800 nm. Nama saya Akmal Zain Pramono dengan NIM akhir 09. Izin menjelaskan cara kerja alat yang digunakan pada penetapan kadar salisilamid dan kafein pada spektrofotometri UV. Alat yang digunakan adalah labu ukur berfungsi untuk mengajarkan suatu larutan. Cara menggunakan labu ukur: pipet larutan sesuai dengan volume yang sudah dihitung dan dimasukkan ke dalam labu ukur. Ketika sudah mendekati tanda batas, ditambahkan larutan dengan cara perlahan. Tahap terakhir, larutan dikocok dengan cara membalikan labu ke atas dan ke bawah. Selanjutnya, pipet volume berfungsi untuk mengambil suatu larutan dengan volume tertentu. Cara menggunakan pipet volume: pasangkan filler pada ujung pipet volume yang digunakan untuk memindahkan larutan. Lalu, masukkan ujung pipet volume ke dalam wadah larutan yang akan diambil. Untuk mengambil larutan ke dalam pipet volume, tekan bagian S pada filler, lalu tekan bagian E untuk mengeluarkan larutan. Selanjutnya, pipet ukur untuk memindahkan cairan dengan jumlah ukuran yang tepat. Cara menggunakan pipet ukur: pasang filler pada ujung bagian pipet ukur, masukkan ujung pipet ukur ke dalam larutan yang akan diukur, kemudian tekan filler hingga larutan mencapai tanda batas. Biarkan larutan mengalir secara perlahan, angkat pipet ukur secara perlahan, dan tuangkan larutan ke dalam wadah lain. Selanjutnya ada filler, berfungsi untuk memindahkan sejumlah suatu larutan. Cara menggunakan filler: kempeskan katup yang bersimbol A, ambil cairan ke atas dengan menekan atas S, kemudian tekan katup E untuk mengeluarkan cairan. Selanjutnya pipet tetes berfungsi untuk memindahkan larutan dari suatu wadah ke wadah lain. Cara menggunakan pipet tetes: memencet karet pada ujung pipet dengan perlahan, kemudian masukkan ujung pipet yang berbentuk runcing ke cairan atau larutan yang akan diambil. Selanjutnya ada batang pengaduk, berfungsi untuk mencampur suatu larutan. Cara menggunakan batang pengaduk: masukkan batang pengaduk ke dalam larutan yang akan dicampur, lalu aduk sampai tercampur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah Rafika dengan nomor NIM akhir 164. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan spektrofotometer. Baik, jadi pertama sebelum kita menggunakannya kita harus mencolokkan alat dan komputernya terlebih dahulu. Kemudian pertama-tama untuk mengukur panjang gelombang kita harus menggunakan aplikasi scan. Lalu kita buka aplikasinya, lalu kita setup untuk start dan stopnya, kemudian scan control medium, baseline, kemudian baseline correction report, lalu tulis nama dan OK. Kemudian yang kedua, setelah itu kita masukkan larutan blanko. Sebelum kita masukkan, kuvet itu dilap terlebih dahulu pada bagian yang bening. Lalu yang ketiga, klik baseline, lalu 0, lalu baseline, lalu OK. Kemudian akan keluar panjang gelombang dari larutan tersebut. Kemudian masukkan larutan baku, lalu start, lalu ditulis nama, kemudian OK, keluarkan larutan blanko. Lalu untuk pengukuran absorbansi, kita menggunakan aplikasi SimpleRed. Pertama kita buka aplikasi SimpleRed, lalu setup, lalu kita tulis panjang gelombang, lalu masukkan blanko, setelah itu 0 sampai 0. Kemudian kita replikasi sebanyak 3 kali dengan konsentrasi yang sama dengan labu yang berbeda. Setelah itu di close dan
selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Adelia Kartika Nugraheni dengan NIM akhir 01. Di sini saya akan menjelaskan apa itu spektrofotometri UV vis dan bagaimana prinsip dari spektrofotometri UV vis. Spektrofotometri UV vis merupakan teknik analisis spektroskopi yang menggunakan gelombang radiasi elektromagnetik berupa sinar UV dan sinar visible. Spektrofotometri UV vis merupakan teknik analisis kuantitatif yang digunakan untuk memisahkan suatu senyawa. Prinsip dari spektrofotometri UV vis berpacu pada hukum Lambert-Bird di mana cahaya yang menuju analit ataupun larutan sebagian akan dipantulkan, sebagian dipancarkan, dan sebagian akan dipantulkan. Cahaya yang dipancarkan tersebut bersifat polikromatis. Cahaya polikromatis ini berasal dari deuterium ataupun tungsten. Cahaya yang bersifat polikromatis akan dipancarkan menuju monokromator. Dan dari monokromator ini terdapat cahaya yang diabsorpsikan dan cahaya yang dipancarkan. Cahaya yang dipancarkan akan menuju deuterium dan menjadi sinyal listrik. Sinyal listrik ini berupa konsentrasi dari larutan yang telah diuji. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jovan Zakarisma Audalia dengan NIM 3310220079. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja penetapan kadar multikompon salisilamid dan kafein menggunakan spektrofotometri UV. Yang pertama itu kita akan membuat larutan induk dari salisilamid dan juga kafein, di mana larutan induk satunya sudah dibuatkan oleh asisten. Selanjutnya kita mepipet 5 ml larutan induk 1 untuk menjadikan larutan induk di dalam labu ukur 100 ml dengan menggunakan etanol. Lalu setelah larutan induk 2-nya dibuat, kita membuat larutan baku dengan kadar 5, 10, 15, 20, dan 25 ppm di labu ukur 10 ml. Selanjutnya ketika kita sudah membuat larutan baku, kita akan membaca scanning larutan baku tersebut panjang gelombang. Sebelum itu kita akan membuat penetapan sampel, di mana nanti sampelnya itu kafein dan salisilamid itu dicampur dengan labu ukur 100 ml, terus dia diberikan di-add dengan etanol sebanyak 100 ml pada labu ukur. Terus kita lakukan pengenceran dengan kadar 10, 15, dan 20 ppm labu ukur 10 ml. Nah, selanjutnya ketika sudah dibuat larutan baku dan penetapan sampel, kita mengukur panjang gelombang pada salisilamid dan kafein. Karena panjang gelombang spektrofotometri UV itu 200 sampai 400 nanometer. Jadi didapatkan kemarin hasil salisilamid itu 301 nanometer dan hasil dari kafein itu 274 nanometer. Selanjutnya kita setelah mencari panjang gelombang dari masing-masing, kita akan mencari nilai absorbansi. Nilai absorbansi dari larutan induk 10, 50, 10, 15, 20, 25 ppm, dan juga dari absorbansi 3 kali replikasi pada sampel tapi dengan 10, 15, dan 20 ppm. Setelah itu baru kita menghitung kadarnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Asa Sayyidullah dengan NIM akhir 018. Izinkan saya menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari spektrofotometer. Untuk kelebihannya sendiri, yaitu dapat digunakan untuk analisis banyak zat senyawa organik atau anorganik. Setelah itu tingkat selektif dan ketelitian yang tinggi, proses yang digunakan cepat dan tepat, dapat digunakan untuk menentukan kuantitas zat yang kecil. Untuk kekurangannya sendiri yaitu zat atau senyawa harus memiliki gugus kromofor, harus mempunyai sistem rangkap yang terkonjugasi. Setelah itu hasil serapan dipengaruhi oleh pH larutan, suhu, dan zat pengganggu.